Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan melanjutkan topik kinematika, yaitu gerak jatuh bebas. Contoh paling umum untuk gerak lurus dengan percepatan konstan adalah mengenai benda yang jatuh karena pengaruh gaya gravitasi bumi, yang diidealisasikan sebagai gerak jatuh bebas. Rumus-rumus yang akan kita gunakan sama dengan rumus yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Pada video gerak lurus dengan percepatan konstan, kita punya 3 rumus, yaitu V sama dengan V0 plus AT, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat, dan rumus ketiga adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikalikan X min X0. Hanya saja nanti pada rumus kedua, karena kita punya gerak jatuh bebas yang bergerak sepanjang sumbu Y, X-nya kita ubah dengan Y, menjadi Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah. Nah, percepatannya kita ganti dengan G, plus setengah dikalikan G dikali T pangkat 2. Kenapa G? Karena percepatan konstan untuk gerak jatuh bebas itu dinamakan dengan percepatan gravitasi, dan kita lambangkan dengan huruf G kecil. Nilai G itu ada di sekitaran angka 9,8 meter per second kuadrat, tergantung posisinya ada di mana di permukaan bumi. Apakah ada di khatulistiwa, atau ada di mana, atau ada di kutub, besarnya akan sedikit berbeda. Pada video kita akan mengambil angka 10 meter per second kuadrat supaya hasil hitungan kita terlihat baik. Kita lihat contoh pertama. Sebuah benda dilepaskan dari keadaan diam dan jatuh bebas. Tentukan letak dan kecepatan benda pada 1, 2, dan 3 second. Kalau kita coba lihat gambarnya, kalau mula-mula bendanya ini ada pada Y sama dengan 0, kemudian dilepaskan dari keadaan diam di sini, dari keadaan diam jadi V0-nya itu 0, dilepaskan. Nah, kita ingin tahu pada saat 1 detik bendanya ada di mana, kecepatannya berapa, pada saat 2 detik juga sama, pada saat 3 detik juga sama. Nah, kita akan menggunakan rumus kedua kita, Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Pada saat T sama dengan 0, bendanya ada di Y sama dengan 0. Berarti Y0-nya sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, bendanya ini diam, sehingga V0-nya juga sama dengan 0. Suku pertama akan sama dengan 0, suku kedua juga sama dengan 0. Sehingga kita hanya tinggal punya nilai dari suku ketiga kita, setengah dikalikan G dikalikan T pangkat 2. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Arah dari percepatan gravitasi itu ke bawah, ke pusat bumi. Jadi 10-nya punya tanda negatif, min 10. Jadi setengah dikalikan min 10 dikalikan T pangkat 2 sama dengan min 5 T pangkat 2. Kemudian kita menggunakan rumus kedua. Rumus pertama ini untuk mencari letak, rumus kedua ini untuk mencari kecepatan benda. V sama dengan V0 plus GT. Sama seperti tadi, pada saat T sama dengan 0, V0-nya sama dengan 0. Sehingga yang punya nilai hanya suku kedua di sini, G dikali T. G-nya min 10 dikalikan T. Nah, tinggal kita masukkan pada saat T sama dengan 1, pada saat T sama dengan 2, pada saat T sama dengan 3,
berapa Y-nya, berapa V-nya. Pada saat T sama dengan 1, ya, Y akan sama dengan min 5 dikalikan 1 pangkat 2 sama dengan min 5. Jadi pada saat T sama dengan 1, bendanya ada sejauh 5 meter di bawah mula-mula. Kecepatannya sama dengan min 10 kali 1. Ya, kecepatannya sama dengan min 10 meter per second. Pada saat T sama dengan 2, Y sama dengan min 5 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan min 20 meter. Jadi pada saat T sama dengan 2, ya, bendanya ada sejauh 20 meter di bawah mula-mula dengan kecepatan sama dengan min 10 dikali 2 sama dengan min 20 meter per second. Kemudian pada saat T sama dengan 3, ya, bendanya ada di Y sama dengan min 5 dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan min 45 meter. Dan kecepatannya, ya, sama dengan min 10 dikali 3 sama dengan min 10 meter per second. Ini adalah letak dan kecepatan benda pada saat T sama dengan 1, T sama dengan 2, dan T sama dengan 3 second. Kita lihat sekarang contoh kedua. Seseorang melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per second. Kita punya beberapa pertanyaan di sini. A. Berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai? B. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum tersebut? C. Berapa lama bola berada di udara sebelum kembali ke tangan pelempar? D. Berapa kecepatan bola saat kembali ke tangan pelempar? E. Pada waktu T berapa, pada berapa second, bola melewati suatu titik 8 meter di atas tangan pelempar. Nah, kita coba selesaikan satu-satu. Yang pertama, berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai? Jadi kalau mula-mula, ya, bendanya ada di sini, ya, di Y sama dengan 0, ya, kita punya sumbu X lah di sini misalnya, ya. Nah, kemudian bola ini dilempar ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per second. Kita mau tahu berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola ini. Nah, seperti ini, ya, dilempar ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum. Berapa tinggi maksimumnya? Kita bisa selesaikan, ya, dengan persamaan kita, ya. Kita ingat bahwa pada saat bola ini mencapai titik maksimum, kecepatannya akan sama dengan 0, ya. Dari 15 meter per second, mula-mula bola ini dilemparkan, tambah lama dia akan tambah pelan, ya, sampai dia berhenti, kecepatannya 0. Kemudian dia akan turun ke bawah, tambah lama tambah cepat lagi, ya. Nah, jadi pada saat tinggi maksimum, kecepatan bola ini akan sama dengan 0. Kita bisa menggunakan rumus ketiga kita, ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G dikalikan Y min Y0. Ya, pada saat tinggi maksimum, kecepatannya sama dengan 0 kuadrat. Mula-mula kecepatannya 15 kuadrat. Ditambah 2 dikalikan G, karena G-nya min 10, jadi min 2 dikali min 10. Dikalikan Y min Y0. Y ini adalah ketinggiannya, ya, tinggi maksimum kita. Kita akan dapatkan sama dengan 11,25 meter. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola ini adalah 11,25 meter. Kemudian pertanyaan B, berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum tersebut? Ya. Pada saat bola mencapai tinggi maksimum tadi, kecepatannya kan sama dengan 0. Ya.
Nah, kita bisa menggunakan rumus pertama kita. V sama dengan V0 ditambah GT. V0-nya tadi 15, ya. G-nya min 10. Pada ketinggian maksimum, V-nya itu 0. Kita bisa hitung T-nya berapa. Ya. T-nya akan sama dengan 1,5 second. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum tersebut adalah 1,5 second. Sekarang kita lihat yang C. Berapa lama bola berada di udara sebelum kembali ke tangan pelempar? Jadi waktu yang diperlukan oleh bola untuk naik ke atas dan turun ke bawah, ya, untuk kembali ke tangan pelempar di sini. Nah, kalau tadi waktu yang diperlukan untuk sampai ke tinggi maksimum adalah 1,5 second, demikian juga waktu yang diperlukan oleh bola untuk kembali dari puncak tertinggi ini sampai ke tangan pelempar itu akan sama, 1,5 second. Jadi waktu yang diperlukan akan sama dengan 2 kali 1,5 second, sama dengan 3 second. Ya, ini adalah waktu yang diperlukan oleh bola dari tangan lempar ke ketinggian maksimum dan sampai kembali ke tangan pelempar, ya, 3 second. D. Berapa kecepatan bola saat kembali ke tangan pelempar? Akan sama dengan kecepatan awal benda pada saat bola itu dilemparkan. Bedanya hanya pada tandanya, pada arahnya. Ya, kalau pada saat bola itu dilemparkan, kecepatan awalnya 15 meter per second, arahnya ke atas. Pada saat bola ini kembali ke tangan pelempar, kecepatannya akan sama, 15 meter per second, tetapi arahnya ke bawah, sehingga kita beri tanda negatif. Dan yang D, pada waktu T berapa second, bola melewati suatu titik 8 meter di atas tangan pelempar. Ya. Jadi pertama kan bola ini akan naik ke atas, ya, dilempar oleh orang tadi, ya, mencapai ketinggian tertinggi, dia akan melewati sebuah titik 8 meter di atas mula-mula. Kemudian bola ini akan dilemparkan akan turun ke bawah, ya, kembali. Dia juga akan melewati titik 8 meter di atas mula-mula. Jadi kita akan mendapatkan dua nilai T. Pada saat bola ini dilempar ke atas dan bola tersebut kembali turun ke bawah, kita akan punya dua nilai T. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus kedua kita. Y sama dengan Y0 ditambah V0T ditambah setengah GT pangkat 2. Y-nya ini 8 meter. Di sini kan X-nya X sama dengan di sini sumbu X, ya, di mana Y-nya sama dengan 0. Di sini 8 meter. Y0-nya kan 0. Kecepatan awalnya 15 meter per second, ya, dikalikan T, dikurangi setengah, dikalikan 10 T pangkat 2. Nah, untuk mencari T-nya, ya, kita bisa ubah dulu persamaan kita, ya. Ini menjadi 5T pangkat 2 dikurangi 15T ditambah 8. Ya. Jadi di sini kan min 5T pangkat 2 kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 5T pangkat 2. 15T kita pindahkan menjadi min 15T ditambah 8 sama dengan 0. Kita punya persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan rumus ABC, ya. Nanti dengan rumus ABC kita mendapatkan T-nya, ada T1 dan T2.
rumusnya min B, ya, berarti 15 plus minus akar B kuadrat 15 pangkat 2 min 4AC, 4 dikalikan A-nya 5 dikalikan C-nya 8 dibagi 2A, 2 dikali 5. Nah, kalau kita selesaikan, kita akan mendapatkan T1-nya sama dengan 0,6938 second dan T2-nya sama dengan 2,3096 second. Jadi bola ini akan ada di ketinggian 8 meter pada saat T sama dengan 0,6938. Itu pada saat bolanya masih mengarah ke atas. Dari 0 sampai ketinggian maksimum tadi kan butuh waktu 1,5 second. Jadi pada waktu T sama dengan 0,6938 bolanya ada di ketinggian 8 meter, masih naik ke atas ya, sampai 1,5 second, kemudian dia turun lagi ke bawah ya. Nah, pada saat T sama dengan 2,3062 second bolanya kembali ada di ketinggian 8 meter di atas mula-mula. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita lihat contoh ketiga. Sebuah bola terjatuh dari atas sebuah gedung yang memiliki ketinggian 30 meter. Hitunglah kecepatan bola pada saat menyentuh tanah dan berapa waktu yang dibutuhkannya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Kita bisa menggunakan rumus ketiga. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G dikalikan Y min Y0. Mula-mula bolanya diam, jatuh bebas. Kecepatan awalnya 0. Ditambah 2 dikalikan min 10 percepatan gravitasinya dikalikan min 30. Tinggi gedungnya 30 meter. Mula-mula di puncak gedung itu Y-nya sama dengan 0. Bola dilemparkan terjatuh ke bawah. Dasar gedung itu ada di bawah mula-mula. Min 30 dikurangi 0. Nah, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan nanti V kuadratnya sama dengan 600. Dan V-nya akan sama dengan min 24,4949 meter per second. Akar dari 600. Kemudian untuk mencari waktu yang dibutuhkan, kita bisa menggunakan rumus pertama kita. V sama dengan V0 plus GT. V-nya sama dengan min 24,4949 sama dengan 0 ditambah min 10 dikalikan T. Kita akan mendapatkan T-nya sama dengan 2,4495 second. Ya, jadi ini jawabannya. Kecepatan bola pada saat mencapai permukaan bumi ya, atau dasar gedung itu adalah min 24,4949 dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar gedung atau menyentuh tanah itu adalah 2,4495 second. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini tentang gerak jatuh bebas. Semoga bermanfaat buat semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.